Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pengantar sosiologi akan memaparkan materi kami dalam video ini berdasarkan hasil diskusi kami semua dengan materi yaitu masalah sosial. Dan untuk materi yang pertama adalah pengertian masalah sosial. Jadi pengertian masalah sosial adalah suatu hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat yang memiliki pengaruh, dan pengaruh yang terjadi di sini adalah pengaruh yang buruk atau pengaruh yang tidak diinginkan. Sehingga ketika hal yang tidak diinginkan ini terjadi di dalam kehidupan masyarakat, memerlukan sebuah tindakan untuk mengatasinya atau untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat ini. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi masalah sosial dan sebabnya. Surjono Soekarto membedakan masalah sosial menjadi 4, yaitu 1. Masalah sosial dan faktor ekonomis. Seperti misalnya kemiskinan, pengangguran. Mungkin faktor ekonomis ini yang sedang terjadi dalam Indonesia, yaitu banyaknya orang yang mengalami kemiskinan dan pengangguran. Nah, yang kedua yaitu masalah sosial dan faktor biologis. Misalnya kayak penyakit menular, seperti mungkin HIV ataupun mungkin corona juga bisa masuk dalam faktor biologis. Nah, yang ketiga yaitu masalah sosial dan faktor psikologis. Misalnya seperti penyakit saraf, bunuh diri, gila, dan lain-lain. Yang keempat yaitu masalah faktor sosial dan faktor kebudayaan. Yaitu misalnya seperti penceraian, pencurian, kenakalan remaja, konflik ras, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ukuran masalah sosial terhadap masalah sosial. Nah, sosial menggunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kriteria umum, yaitu berarti hal yang ada dalam masyarakat, bisa persepsi, aturan, atau norma. Nah, yang kedua yaitu sumber-sumber masalah sosial, seperti gempa bumi, gunung meletus, angin topan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu hal yang dibahas merupakan masalah sosial atau tidak, yaitu pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial yang mempunyai pengaruh besar. Nah, yang keempat yaitu perhatian masyarakat. Dan yang kelima yaitu perhatian masyarakat terhadap masalah sosial, seperti suatu kejadian yang merupakan masalah sosial yang belum tentu mendapat perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu bentuk masalah sosial di Indonesia yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai sekarang masih belum dapat diselesaikan dengan baik, bahkan terus berkembang atau bahkan sering meningkat. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidaksanggupan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Adanya kemiskinan menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita di suatu negara. Hal ini juga erat kaitannya dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, kurang perkembangan pola pikir masyarakat juga menjadi faktor lain masih adanya masalah kemiskinan dalam masyarakat. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini adalah dengan mendorong masyarakat untuk berwirausaha di berbagai sektor, contohnya seperti pariwisata, makanan, dan lain-lain. Yang kedua ada masalah pengangguran. Masalah pengangguran juga erat kaitannya dengan masalah kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu, masalah pengangguran juga erat kaitannya dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Solusi mengatasi pengangguran di Indonesia adalah dengan memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja, memberikan pelatihan bahasa, serta pelatihan keterampilan terhadap masyarakat. Yang ketiga ada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Contohnya itu seperti perceraian antara kedua orang tua. Yang keempat adalah pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, seperti kenakalan remaja. Kenakalan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Masalah ini berakibat pada rusaknya mental remaja dalam menghadapi perkembangan perubahan sosial yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya kualitas pendidikan, faktor pengaruh lingkungan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Masalah yang sering terjadi oleh remaja adalah tawuran, balapan motor, merokok, penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba, dan pergaulan bebas. Yang kelima ada peperangan. Peperangan mungkin merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Masalah perperangan berbeda dengan masalah sosial lainnya karena menyangkut beberapa masyarakat sekaligus, sehingga memerlukan kerjasama internasional yang hingga kini belum berkembang dengan baik. Perkembangan teknologi yang pesat semakin modernisasikan cara-cara berperang dan menyebabkan pula kerusakan-kerusakan yang lebih hebat ketimbang masa-masa lampau. Peperangan merupakan satu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga kemasyarakatan. Peperangan merupakan bentuk pertentangan yang setiap kali diakhiri dengan suatu akomodasi. Keenam ada kejahatan. Ketujuh ada masalah kependudukan. Kedelapan masalah lingkungan hidup. Dan yang kesembilan ada birokrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat sosiologi dalam pembangunan. Manfaat sosiologi dalam pembangunan adalah suatu ilmu sosiologi memberikan berbagai data sosial yang diperlukan pemerintah guna untuk melakukan suatu perubahan agar dapat meningkatnya kualitas serta kuantitas hidup masyarakat. Pada fungsi pembangunan ini terdapat beberapa tahapan di antara. Yang pertama ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan perlu diadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat yang menjadi kajian sosiologi, yaitu pola interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, pusat kekuasaan, dan saluran komunikasi. Ini menjadi penting untuk mengidentifikasikan pihak yang menjadi pelopor pembangunan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan perlu adanya perhatian terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat dengan mengadakan penelitian terhadap pola-pola kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan analisis terhadap efek pembangunan sosial sehingga bisa diketahui sejauh mana pembangunan sosial itu berhasil atau kurang berhasil terhadap masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.